Laporkan 6 perusahaan, suami wanita terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu datang ke Bareskrim. Ahmad Faisal, suami Aisyah Sinta Dewi Hasibuan 38, wanita yang tewas akibat terjatuh dari lift Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara, Sumut mendatangi Bareskrim Polri, Selasa tanggal 2 Mei tahun 2023. Bersama sejumlah pengacara, ia melaporkan 6 perusahaan di bandara tersebut atas kasus tewasnya Aisyah. Laporan tersebut diterima yang terregister dengan nomor laporan LPB 81V2023 SPKT Bareskrim Polri tertanggal 2 Mei tahun 2023 atas nama pelapor Ahmad Faisal. Terima kasih buat kehadirannya. Hari ini kami telah melakukan upaya hukum untuk melaporkan laporan polisi kami di Mabes Polri atas dugaan tindak pidana pasal 9 akibat kelalaian atau kelupaan yang menyebabkan meninggalnya istri dari almarhum Aisyah dari Bapak Ahmad Faisal. Adapun 6 perusahaan yang dilaporkan yakni PT Angkasa Pura II, PT Angkasa Pura Solusi, PT Angkasa Pura Aviasi, GMR Airports, GMR Airports Consortium dan Aeroports de Paris. Dalam hal ini, pihak keluarga korban meminta laporan polisi tipe A yang dibuat Polres Deli Serdang dihentikan karena para terlapor berskala internasional. Karena ada perusahaan asing dari India dan Prancis, jadi kita harapkan bisa berkembang lebih besar lagi. Karena kalau di daerah bukan kita mensekiranya bukan, hanya ini terlibat ada orang-orang yang dari luar negeri. Kebetulan kan Bapak ini sebagai suami dari almarhumah juga orang negara Malaysia. Pengacara yang lain, Putri Maya Rumanti menceritakan awalnya korban tengah mengantarkan keponakannya untuk bersekolah ke luar negeri. Setelah kembali ke parkiran, korban kembali ditelepon keponakannya karena ada yang mau disampaikan. Saat berada di lift, korban sempat menelepon keponakannya karena panik pintu lift tidak terbuka. Namun, tak lama korban tak bisa dihubungi dan diketahui terjauh di sela-sela lift dan baru ditemukan tewas pada 3 hari kemudian. Saat pencarian, lanjut Putri, pihak bandara hanya menunjukkan CCTV di luar lift dan tidak menunjukkan yang ada di dalam lift. Padahal, keponakan korban menyampaikan komunikasi terakhir jika korban berada di dalam lift. Nah ini pertanyaan kami, kenapa tidak dicek terlebih dahulu CCTV yang ada di dalam lift? Kenapa ditunjukkan CCTV yang di luar lift? Gitu. Di samping itu, pihak bandara juga disebut tak mempunyai itikat baik atas tewasnya Aisyah tersebut. Hanya datang pun karena almarhum dibawa di otopsi di rumah sakit, hanya datang menemui pihak keluarga di rumah, ya Pak ya, di rumah dan mengasih amplop yang berisi begitu dibuka beberapa hari setelah itu nggak dibuka, hanya berisi 5 juta. Ya, mereka pikir dengan dikasih begitu selesai, nggak begitu. Namanya orang datang berduka ya kasihkan apa adanya. Nah sekarang itu yang membuat keluarga semakin kesal. Kenapa kayak bermain-main di atas nyawa orang lain? Dalam laporannya, para terlapor dijerat pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan orang mati dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara.